guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tentang pembahasan buku KIA. Apa itu buku KIA? Buku KIA adalah buku kesehatan ibu dan anak. Biasanya ibu-ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilannya di bidan praktek mandiri atau di puskesmas, mereka akan mendapatkan buku KIA yang berwarna pink untuk memantau perkembangan kesehatan ibu dan janin saat kehamilan sampai bayinya berusia 5 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini di part 1 aku akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan yang ada di buku KIA supaya ibu-ibu hamil bisa mengerti akan isi dari buku KIA itu. Oke guys, ibu-ibu muda, ibu-ibu cantik, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari aku. Oke, let's go. Oke guys, kita masuk ke video pembahasannya, yaitu pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan itu sangat penting bagi ibu-ibu hamil. Berapa kali sih seharusnya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan itu paling sedikit dilakukan sebanyak 4 kali selama kehamilan. Nah, jadi ibu-ibu harus wajib melakukan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilannya itu, supaya tenaga kesehatan bisa memantau keadaan ibu dan keadaan janinnya. Waktu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama itu 1 kali pada usia kehamilan sebelum 3 bulan. Jadi di awal-awal kehamilan ibu harus segera memeriksakan kehamilannya. Jika ibu merasa ada tanda-tanda gejala kehamilan. Lalu 1 kali lagi pada usia antara 4 sampai 6 bulan, ibu harus melakukan kunjungan 1 kali pemeriksaan. Nah, terus 2 kali pada usia kehamilan 7 sampai 9 bulan. Nah, pada usia 7 sampai 9 bulan ibu harus melakukan kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan 2 kali. Jadi di total paling sedikit adalah 4 kali. Nah, jika ingin memantau bisa lebih dari 4 kali pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan itu meliputi apa saja sih? Nah, di sini pemeriksaan kehamilan itu meliputi 10T. 10T itu apa? Nah, kita bahas ya guys tentang 10T satu persatu. Oke guys, apa itu 10T? 10T yang pertama adalah ukur tinggi badan dan berat badan. Jadi, pada pemeriksaan kehamilan, tahap pertama yang dilakukan adalah mengukur tinggi badan dan berat badan. Mengukur tinggi badan dilakukan 1 kali pemeriksaan karena di usia lebih dari 20 tahun, ibu tidak mengalami kenaikan tinggi badan. Jadi, hanya dilakukan 1 kali. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui apakah tinggi ibu cukup atau tidak. Karena jika tinggi badan kurang dari 145 cm, ibu mengalami resiko panggul sempit dan sulit untuk melahirkan normal. Berat badan dilakukan setiap kali pemeriksaan kehamilan. Bertujuan untuk mengetahui apakah ibu mengalami kenaikan berat badan atau tidak, karena di usia kehamilan setelah 4 bulan ibu akan mengalami pertambahan berat badan 1 kilo setiap bulan. Nah, 10T yang kedua adalah ukur tekanan darah. Berapa sih tekanan darah normal? Tekanan darah normal itu 120/80 mmHg. Nah, jika ibu
mengalami tekanan darah lebih dari 120 per 80 mmHg sama dengan lebih, yaitu 140 per 90 mmHg, ibu mengalami resiko hipertensi dalam kehamilan. Nah, itu adalah sesuatu yang bahaya. Makanya, ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk selalu memantau apakah ada kegawat daruratan. 10T yang ketiga adalah ukur lila lingkar lengan atas. Jika ukuran lila ibu kurang dari 23,5 cm, ibu dikatakan kurang energi kronis atau disingkat dengan KEK. Itu menyebabkan resiko melahirkan BBLR, bayi berat lahir rendah. 4 adalah ukur TFU. Apa TFU? Tinggi fundus uteri. Nah, itu untuk mengetahui pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan ibu. Jadi, TFU itu sangat penting untuk mengetahui apakah bayi itu besar atau kecil sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, 10T yang kelima yaitu penentuan letak janin dan perhitungan DJJ atau detak jantung janin. Nah, apa tujuan untuk penentuan letak janin? Jadi pada trimester 3, jika kepala janin belum masuk panggul, maka ada kemungkinan kelainan letak janin. Nah, seperti sungsang. Misalnya, harusnya kepala yang sudah masuk panggul adalah bokong. Nah, itu ada kelainan letak janin. Nah, perhitungan DJJ itu digunakan untuk mengetahui detak jantung janin per menitnya berapa. Nah, jika kurang dari 120 kali per menit dan lebih dari 160 kali per menit, maka dinyatakan ada resiko kegawat daruratan pada janin dan segera harus dirujuk. Yang keenam adalah imunisasi tetanus atau TT yang sering disingkat TT. Nah, imunisasi ini memiliki beberapa interval waktu dan beberapa kali disuntikan. Nah, biasanya ada di buku KIA, ada tabelnya ya. Ibu-ibu bisa dilihat dan dibaca sendiri. Nah, tujuan dari pemberian imunisasi TT itu adalah untuk mencegah infeksi atau tetanus pada bayi dan ibu saat misalnya melahirkan dengan alat-alat yang tidak steril, kurang steril, atau banyak yang karatan. Nah, itu dapat sedikit mencegah terjadinya infeksi tetanus. 10T yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Nah, ibu hamil sejak awal kehamilannya wajib harus mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 kali 1 sehari selama 90 hari dan diminum pada saat malam hari karena untuk mengurangi rasa mual, karena mengkonsumsi tablet tambah darah itu membuat efek sampingnya adalah mual. Untuk mengatasi mual, ibu dapat minum saat mau tidur malam hari. 10T yang selanjutnya adalah melakukan tes laboratorium. Jadi ibu hamil wajib melakukan tes laboratorium, diantaranya golongan darah, hemoglobin, HIV, dan hepatitis untuk mencegah adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka ibu harus melakukan tes laboratorium. Untuk informasi tes laboratorium pada ibu hamil akan aku buatkan video secara mendetailnya ya.
apakah apa tujuan dari tes laboratorium ibu hamil. Simak terus video aku yang selanjutnya. Oke guys, lanjut lagi ke 10 T yang selanjutnya, yaitu ibu wajib mendapatkan konseling dan penjelasan dari tenaga kesehatan. Nah, ibu harus mendapatkan konseling dan penjelasan mengenai masalah yang ibu keluhkan, mendapatkan solusi-solusi apa yang ibu keluhkan dari tenaga kesehatan. Jadi ibu harus mau menceritakan keluhannya pada tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk ibu. T yang terakhir yaitu tata laksana dan mendapatkan pengobatan sesuai dengan masalah yang dikeluhkan oleh ibu. Jadi, setelah petugas kesehatan itu memberikan konseling dan penjelasan serta solusi tentang masalah yang ibu keluhkan, tenaga kesehatan akan memberikan tata laksana atau pengobatan sesuai prosedur yang ada dan sesuai fasilitas yang ada. Jika misalnya masalah yang ibu keluhkan adalah masalah yang berat yang tidak ada di situ, yang tidak ada di fasilitasi di situ, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, misalnya dari puskesmas ke rumah sakit. Itu tadi penjelasan mengenai buku KIA bab pertama tentang pemeriksaan kehamilan. Aku berharap semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua yang menontonnya. Oke guys, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. See you, bye-bye.